Semua jemaah masjid Nurul Iman, mudah-mudahan hidupnya selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah kita di sisa-sisa umur kita ini perbanyak meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Dengan arti takwa yang sebenar-benarnya, yaitu jalankan perintah Allah, jauhi larangannya, mati pasti masuk surga. Laksanakan perintah, jauhi larangan, mati pasti masuk surga. Sebab yang bakal masuk surga hanya orang yang bertakwa. Yang bakal selamat, yang bakal masuk surga hanyalah orang yang bertakwa. Karena surga Allah hanya ciptakan buat orang yang bertakwa. Surga Allah persiapkan hanyalah untuk orang yang bertakwa. Kalau enggak takwa, semuanya pasti masuk ke dalam neraka. Tinggal pilih neraka 8 mana yang mau. Maka Allah Ta'ala menyampaikan, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Keadaan masih sehat, masih diringankan lagi kita oleh Allah untuk hadir ke masjid, masih diberikan kuping oleh Allah untuk mendengarkan orang yang mengajak berbuat baik, dipanggil untuk datang ke pengajian, ada kuliah subuh, ada kuliah duha dan sebagainya dan semacamnya. Makanya kalau raudhah ini, kata Nabi, raudhah ini di dunia adalah tempat pengajian, tempat ilmu, majlisul ilmi wa majlisul dzikri, itu yang disebut raudhah. Taman surga yaitu tempat pengajian dan tempat untuk mengingat Allah. Itu yang disebut raudhah di dunia. Jangan kalian melalaikan itu tempat, kata Nabi. Kalau kalian ingin selamat dunia akhirat. Bahkan Nabi pernah menyampaikan, dulu suka sa'atan fi majlisil ilmi khairun laka min alfi rak'atin. Dudukmu sebentar saja, saatan 1 jam enggak nyampe, duduk di tempat pengajian, duduk dengerin nasihat, duduk dengerin ilmu atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada solat sebanyak 1000 rakaat. Kalau saya mau sholat aja, nggak mau ke pengajian, datang orang berangkat yang mau ke pengajian, lalu pulang, dia masih saja sholat terus, masih lebih banyak, lebih istimewa, masih lebih baik yang datang ke pengajian, walaupun dia sholat. Saking besarnya pahalanya ilmu. Man mata fi talabil ilmi fa huwa syahidun. Bahkan mati saja kalau orang datang ke pengajian, mati di jalan, itu mati syahid. Man salaka tariqan yaltamisu fihi man sahalallahu tariqan ila jannah. Kalau datang ke pengajian, Allah mudahkan jalannya. Yang paling mudah jalannya yaitu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Datang ke pengajian. Tadi Bapak panitia sudah menyampaikan
di sini sering ada pengajian, ada kajian duha, ada kajian subuh dan sebagainya dan semacamnya. Apalagi acaranya acara maulid. Acara yang nomor 1 sedunia adalah maulid. Oh, ada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj dengan adanya maulid. Oh, ada nuzulul Quran. Nuzulul Quran masih lebih mulia adanya maulid. Maulid ini adalah pohon, ibaratkan pohon-pohon. Yang lain itu hanya ranting. Pohonnya adalah maulid. Maulid itu apa? Mengingat dan mengajak manusia untuk mencintai Gusti Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak baca salawat kepada beliau. Man shalla alayya min yaumil jum'ati 80 marratan ghufira lahu dhunubahu 80 sanatan. Barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi, pada hari Jumat, berselawat pada hari Jumat sebanyak 80 kali saja, maka Allah hapus seluruh dosa dan kesalahannya selama 80 tahun. Makanya kalau ke masjid, karakternya orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala apabila disibukkan dengan melakukan kebaikan. Ke masjid, kalau sudah ada tanda panggilan di masjid, segeralah datang ke masjid. Itulah karakter daripada orang yang bertakwa. Senang dan disibukkan. Fastabiqul khairat, buru-buru kata Allah. Jangan leha-leha dulu, jangan transaksi dulu. Bahkan kalau bertransaksi sebelum Jumat direalisasikan, hukumnya haram, Pak. Jual beli haram, bekerja haram. Lihat tuh Mekah itu. Mana ada orang aktivitas kalau sebelum Jumat dilaksanakan. Bahkan gak usah Jumat, asar aja ada warung dibuka, habis itu diangkut semua orang-orangnya. Bahkan Nabi pernah menyampaikan, barang siapa yang datang hari Jumat ke masjid, di jam pertama datang ke masjid, di jam pertama, maka sama dengan berkorban onta. Masjid Nurul Iman jemaahnya nggak ada yang korban onta, kambing aja kurus. Berkorban onta, jadi akan mendapatkan pahala korban onta setiap hari Jumat kalau datang jam pertama. Jam berapa jam pertama? Jam 9 sampai ke jam setengah 10. Itu jam pertama. Coba kalau ke Mekah, Pak. Kalau orang yang sudah ke Mekah, datang jam 9, nggak bakalan ketemu masjid. Kalau jam 9 datang ke masjid Mekah, nggak bakalan masuk ke dalam. Di mana? Di pelataran minimal 200 meter dari masjid. 200 meter dari sini ke Polres itu duduknya. Kalau jam 9, kenapa? Karena di sana itu yang banyak datang jam 7, jam 8. Jam 7, jam 8. Kalau subuh datangnya kapan? Jam 2 kalau ingin masuk masjid. Kalau di Indonesia kalau nggak ada nggak datang ke masjid, dapat apa itu? Apalagi sudah adzan baru datang. Kalau kata Nabi itu dapat telur, mending telur ayam bisa dimasak. Kalau telur cetek. Jadi kalau datang jam kedua kata Nabi, makanya jam Jumat ini ada 5. Yang pertama mendapatkan pahala sama dengan berkorban onta.
Jam berapa? Jam 9:30 paling akhir. Lalu kemudian jam kedua sama dengan berkorban sapi. Kalau ingin mendapatkan pahala korban sapi, Pak, bisa bahkan itu setiap hari Jumat mendapatkan pahala korban sapi. Tapi datanya jam kedua. Kapan? Jam 10 sampai jam setengah 11. Jam setengah 11 belum ada manusia di masjid. Lalu kemudian jam ketiga, kalau datang ke masjid pada hari Jumat, jam ketiga sama dengan berkorban kambing. Jam berapa? Jam setengah 11. Jam setengah 11, Pak. Tuh. Itu dapat kambing dan setengah 11. Masih mending. Kalau datang jam keempat, kata Nabi, pahalanya sama dengan berkorban ayam. Ayam, Pak. Dari jam keempat ayam. Jam berapa, Pak Ustaz? Jam 11 sampai jam setengah 12. Tuh, setengah jam dari adzan. Ya pokoknya dihitunglah sendiri. Kalau jam 12 sekarang kan jam 12 kurang 20 menit adzan. 21. Jadi barang siapa yang datang di jam yang terakhir mendapatkan pahala dengan berkorban atau bersedekah telur. Jam berapa? Dari jam setengah 12 atau setengah jam sampai adzan. Adzan. Tapi kan banyak masjid di adzan pertama, bukan adzan yang kedua. Kalau di sini adzannya sekali. Boleh, sama-sama. Yang penting Jumatannya jangan dibeda-bedain. Lalu kemudian ini adalah jam kelima. Jadi jam adzan itu dapat telur. Kalau sudah adzan datang, telur juga, tapi kecil. Telur cetak. Astagfirullah. Boro-boro sampai adzan, Pak, kalau di Mekah atau di Madinah. Boro-boro sampai adzan. Jam 9 saja tanya sama orang yang sudah sampai ke sana itu. Benar nggak kata Ustaz itu? Jam 9 udah nggak ketemu masjid? Nggak ketemu, apalagi di Madinah, Pak. Banyak orang subuh nggak pulang. Lawang sekali sholat saja kalau di Mekah itu, Pak. Sekali sholat, sekali. Salatun fi masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin. Sekali sholat di Masjidil Haram, sekali lebih baik, lebih istimewa, lebih besar pahalanya ketimbang sholat di masjid-masjid yang lain sebanyak 100.000 kali. Masya Allah. Makanya kalau orang haji dan umrah mabrur, Pak, kata Nabi, udah nggak usah dihitung pahalanya, nggak bisa. Kenapa? Laisa jazaa'un illal jannah. Nggak ada lagi balasannya yang paling pantas kecuali surga. Kenapa? Nggak bisa dihitung. Belum lagi lihat Ka'bah mendapatkan rahmat 20. Lihat aja, nggak usah baca-baca apa-apa. Lihat, seneng, pasti seneng. Bahkan kalau pulang tawadhu pasti nangis siapa aja orangnya. Kenapa? Karena mau berpisah dengan Ka'bah. Lihat aja, dapat pahala atau rahmat 20, tawaf 60.
Salat 40 sekali datang 120 rahmat yang diraih, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya duit 30 juta, 35 juta itu kecil bagi orang yang sudah punya duit. Sayang 1000 sayang kalau nggak digunakan untuk beribadah ke Mekah dan Madinah. Sekali sholat, tolong diingat, lebih baik ketimbang 100.000 kali sholat. Di masjid-masjid yang lain, di mana saja, mau Istiqlal kayak mau Nurul Iman, salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwa fil masjidil haram. Tetapi kalau sholat di masjidku ini, kata Nabi, hadza, pakai ini, Masjid Madinah, sekali sholat lebih baik ketimbang 1000 kali sholat di masjid-masjid yang lain. Siwa fil masjidil haram, lain atau beda kalau di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram berapa? 100.000. Jadi kalau Masjid Madinah 1000. Di hadis yang lain, kalau di Masjid Aqsa 500 kali sholat. Kalau di Masjid Kuba, pertama masjid yang dibangun oleh Nabi, yaitu Masjid Kuba. Tapi Pak, ada syarat di sana, nggak boleh ngambil wudhu di masjid, ngambil wudhu di rumahnya. 2 rakaat, sama dengan melaksanakan haji dan umroh. Masya Allah, luar biasa. Nah, kita kalau orang banyak duit, alasannya kangen bisa 3-4 kali setahun ke Mekah. Kenapa? Untuk apa? Numpuk amal. Karena amal yang paling besar, kecuali cuma 2 tempat itu, yang kalau kita realisasikan sangat luar biasa, nggak terhitung. Makanya bagi yang masih hidup, sehat, terus duitnya juga sehat, segera daftar untuk menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Karena tumpukan amal yang sangat luar biasa. Hidup ini nggak lama, Pak. Apalagi yang rambutnya sudah putih-putih itu, udah umur 60 ke atas, tinggal tunggu hari, bisa jadi cuma jam. Lawang Nabi cuma 63 tahun umurnya. 63 tahun. Kalau di jemaah sama dengan Nabi, sekarang umur 62 tahun 11 bulan dan 25 hari. Tinggal 5 hari. Dan umur kita ini sudah dibatasin. Berapa batasnya? Kata Nabi, hasabu ummati ma baina 60 wa 70. Umur umat ini hanya bergeser di antara 60 ke 70. Enggak banyak, Pak. 70 aja dapat bonus. 60 ke 70, 60 kurang. Yang banyak itu ya 60 kurang itu. 50 lebih, 50 kurang, 50 itu saja itu. Saya punya saudara ini 4 orang. Bulan Agustus kemarin sama bulan September nggak sampai 60, cuma 50 aja itu. Ada teman saya masih sholat Isya, beli jamu jam 11 langsung dibawa ke rumah sakit, jam 2 meninggal. Sampai sekarang. Makanya apa kita ini di dunia ini? Direbut luar biasa, sampai bohong-bohong, sampai jadi orang dusta, jadi pembunuh. Allahu Akbar.
demi jabatan. Dikira malaikat Munkar dan Nakir itu dengan jabatan jadi presiden pas malu. Oh ini jadi presiden, dihormat? Enggak. Oh ini jadi menteri, jadi gubernur, dihormat sama malaikat Munkar dan Nakir? Enggak Pak. Sama di sana itu. Cuma satu bedanya. Yang dimuliakan oleh Allah hanya orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mendapatkan penghormatan lebih dari Allah cuma satu golongan manusia, atqakum, yang paling bertakwa. Dan yang paling bertakwa juga yang bakal masuk surga. Cuma satu golongan manusia Pak. Gampang kalau pengen masuk surga, laksanakan perintah, jauhi larangan. Itu saja. Pasti masuk surga. Lain itu masuk neraka semua. Tolong diingat Pak. Bapak ini udah pada tua-tua ini, apalagi di depan pada tua-tua semua. Udah umur 50 ke atas. Enggak lama loh Pak, enggak sampai 20 kayaknya itu. Boro-boro 20, 10 aja enggak sampai. Boro-boro kawin lagi. Enggak sempat Pak. Allah, saudara hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa diri kita enggak bakalan lama lagi. Yang harus kita pikirkan tentang nasib Pak. Tetap nasib masuk ke dalam kubur ini selamat atau tidak, itu saja. Itu yang harus kita pikirkan, kata Allah. Wal tandur nafsu ma qaddamat liwat. Wahai manusia yang beriman, kalian itu harus memikirkan, memprioritaskan oleh-olehmu besok, bekalmu besok, nasibmu besok kata Allah. Karena kamu akan dipanggil oleh Allah besok satu per satu, hanya nunggu waktu dan gilirannya saja. Kalau mati nggak usah dipikirkan, pasti. Kalau nggak malam siang, nggak siang malam, nggak malam siang. Cuma yang dipikiran itu bukan masalah mati, nasib. Iya kalau masuk surga enak Pak, pasti enak. Yang mati-mati mungkin pada masuk surga. Kenapa? Betah. Nggak ada yang balik itu. Kalau masuk neraka Pak, aduh ya Allah, neraka ini panas Pak, neraka ini panas. Nabi menggambarkan, tidak usah manusia kalau sampai masuk ke dalam neraka, tidak usah manusia, api saja dunia ini masukkan ke dalam api neraka, gak bakalan mampu menahan panasnya api neraka. Itu api tuh, apalagi manusia Pak, ya Allah, kelelep tiap hari, tiap malam, tiap jam, tiap detik. Tidak ada istirahat kayak anak-anak sekolah itu. Kalian istirahat. Enak. Kalau neraka nggak ada istirahat. Ya Allah, naudzubillah, subhanallah. Mudah-mudahan semua jemaah di sini diberikan keselamatan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan husnul khatimah, amin. Jauh dari kisah kubur, amin. Selamat di sana neraka. Dan semoga kita semua menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan Islam dan iman, menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti masuk surga di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Barakallahu fiikum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa yakum ma fi min al-ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم ولسائر المستغفرين ويا نجاة قلب إنسان يقول ربي في الرحم وأنت خير الراحمين.